Tutorial Sikermadiksi. Sistem Manajemen Kerjasama Pendidikan Vokasi atau dikenal dengan Sikermadiksi merupakan sistem informasi yang membantu memudahkan proses publikasi data dan informasi mengenai data kerjasama stakeholder dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga satuan pendidikan vokasi. Sikermadiksi juga memudahkan proses monitoring dan pemantauan terhadap pendataan kerjasama sehingga memitigasi adanya kerjasama yang justru merugikan Kemendikbudristek. Sikermadiksi terbagi dalam 3 role user, yaitu PTV, SMK, dan LKP. Fitur user PTV. 1. Untuk memulai sebagai user PTV, Sikermadiksi dapat diakses melalui link berikut. Dan sistem akan mengarahkan ke halaman utama. 2. Klik pengajuan akun pada halaman utama. Kemudian, klik perguruan tinggi. 3. Isikan data yang dibutuhkan dan upload dokumen SK pada form pengajuan akun yang tersedia. 4. Klik daftar untuk mengajukan akun perguruan tinggi dan data yang masuk ke sistem akan diverifikasi oleh admin. 5. Setelah user PTV berhasil mendapatkan akun, user dapat mengisi kolom email dan password pada halaman login. Kemudian, klik masuk untuk masuk ke dalam sistem. 6. Setelah berhasil login, user PTV dapat menggunakan menu-menu berikut ini. Menu kerjasama Budi. Untuk menambahkan data kerjasama Budi, baik yang memiliki NIB atau NPSN maupun yang tidak memiliki NIB, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu kerjasama Budi. 2. Klik tambah data Budi untuk menambahkan data Budi yang memiliki NIB atau NPSN. Langkah berikutnya adalah setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan NPSN atau kode PT atau NIB pada form. Kemudian, klik cek data untuk pengecekan data. Setelah data berhasil ditemukan, maka form tambah kerjasama Budi akan muncul. Pilih kriteria mitra, lingkup kerjasama, dan data kerjasama yang mengikuti program studi dan bidang kerjasama. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 3. Klik tambah kerjasama Budi non-NIB untuk menambahkan data Budi non-NIB. Langkah berikutnya adalah setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan data Budi non-NIB pada form. Klik tambah penanggung jawab untuk menambah data penanggung jawab. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 4. Klik MOU atau klik tambah untuk menambahkan data MOU. Pilih opsi integrasi mitra Budi untuk memilih MOU yang sudah terintegrasi. Pilih opsi non-integrasi mitra Budi untuk mengisi data MOU Budi pada form. Klik edit untuk mengubah data MOU Budi dan klik delete untuk menghapus data MOU Budi. 5. Klik PKS untuk menambahkan data PKS dan isikan data yang dibutuhkan pada form yang tersedia. Lalu, klik simpan untuk menyimpan data. 6. Klik tombol tambah untuk menambahkan item kerjasama Budi. Kemudian, pilih program studi dan bidang kerjasama pada form yang muncul. Klik tambah untuk menyimpan data. Menu daftar Budi integrasi merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan daftar data Budi yang terintegrasi. Menu daftar Budi manual merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan daftar data Budi non-NIB. Menu instruktur atau pendamping Budi. Untuk menambahkan data instruktur atau pendamping Budi dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu instruktur atau pendamping Budi. 2. Klik tambah dan form cek data instruktur atau pendamping Budi akan muncul. 3. Isikan NIK pada kolom yang tersedia. Kemudian klik cek data. 4. Masukkan data instruktur atau pendamping Budi pada form yang muncul. Menu operator satuan pendidikan. Untuk menambahkan akun operator satuan pendidikan dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu operator satuan pendidikan. 2. Klik tambah dan form tambah data operator satuan pendidikan akan muncul. 3. Isikan data yang dibutuhkan dan checklist pada akses yang dipilih. 4. Klik simpan untuk menyimpan data. Menu
pelaksanaan kerjasama merupakan menu yang digunakan untuk mengisi pelaksanaan kerjasama. Terdapat beberapa submenu yang dapat digunakan pada menu ini, di antaranya 1. Submenu penyelarasan kurikulum. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyelarasan kurikulum dengan menambah data mata kuliah dan mengupload dokumen penyelarasan. 2. Submenu Teaching Factory atau pembelajaran berbasis proyek. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan Teaching Factory atau pembelajaran dengan data PJBL atau TEFA, data produk, dan memilih peserta. 3. Submenu dosen atau tenaga ahli dari dunia kerja atau dosen tamu. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data dosen atau tenaga ahli dari dunia kerja dengan data dosen dari Dudi dan data pembelajaran. 4. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL mahasiswa. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL mahasiswa dengan data ronde, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 5. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL dosen. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL dosen dengan data ronde, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 6. Submenu sertifikat kompetensi. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sertifikat kompetensi dengan data penyelenggara, mengupload lampiran bukti, dan memilih peserta. 7. Submenu pelatihan dari dunia kerja. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pelatihan dari dunia kerja dengan data pelatihan dan menambah peserta. 8. Submenu riset terapan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data riset terapan dengan data riset dan memilih peserta. 9. Submenu penyerapan lulusan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyerapan lulusan dengan data serapan dan memilih peserta. 10. Submenu beasiswa atau ikatan dinas. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data beasiswa atau ikatan dinas dengan data nama dan keterangan, sumber biaya, serta memilih penerima beasiswa. 11. Submenu sarana. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sarana dengan data Dudi kerjasama, jenis, nama alat, spesifikasi, jumlah, dan estimasi biaya. 12. Submenu kelas industri. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data Dudi kelas industri dengan data tempat dan waktu pelaksanaan, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 13. Submenu pertukaran mahasiswa. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran mahasiswa dengan data waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 14. Submenu pertukaran dosen. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran dosen dengan data waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 15. Submenu konferensi internasional. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data konferensi internasional dengan data nama dan lokasi konferensi, waktu pelaksanaan, asal negara narasumber, asal negara peserta, dan output. 16. Submenu publikasi ilmiah. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data publikasi ilmiah dengan data judul publikasi, waktu pelaksanaan, penulis, output, nama jurnal, jenis publikasi ilmiah, dan penerbit. 17. Submenu join degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data join degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 18. Submenu double degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data double degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 19. Submenu short course. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data short course dengan data nama dan waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 20. Submenu join research. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data join research dengan data nama, waktu pelaksanaan, riset, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 21. Submenu pameran. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pameran dengan data nama pameran, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan jumlah negara peserta. Fitur user LKP. 1.
Untuk memulai sebagai user LKP, si Kerma Diksi dapat diakses melalui link berikut. Dan sistem akan mengarahkan ke halaman utama. 2. Klik pengajuan akun pada halaman utama. Kemudian, klik lembaga kursus. 3. Masukkan NPSN pada form cek NPSN yang tersedia. 4. Isikan data yang dibutuhkan atau upload dokumen SK pada form pengajuan akun yang tersedia. 5. Klik daftar untuk mengajukan akun LKP dan data yang masuk ke sistem akan diverifikasi oleh admin. 6. Setelah user LKP berhasil mendapatkan akun, user dapat mengisi kolom email dan password pada halaman login. Kemudian, klik masuk untuk masuk ke dalam sistem. 7. Setelah berhasil login, user LKP dapat menggunakan menu-menu berikut ini. Menu kerjasama Dudi. Untuk menambahkan data kerjasama Dudi, baik yang memiliki NIB atau NPSN maupun yang tidak memiliki NIB, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu kerjasama Dudi. 2. Klik tambah data Dudi untuk menambahkan data Dudi yang memiliki NIB atau NPSN. Langkah berikutnya adalah, setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan NPSN atau kode PT atau NIB pada form. Kemudian, klik cek data untuk pengecekan data. Setelah data berhasil ditemukan, maka form tambah kerjasama Dudi akan muncul. Pilih kriteria mitra, lingkup kerjasama, dan data kerjasama yang meliputi program studi dan bidang kerjasama. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 3. Klik tambah kerjasama Dudi non-NIB. Untuk menambahkan data Dudi non-NIB, langkah berikutnya adalah, setelah form input NIB atau NPSN muncul, isikan data Dudi non-NIB pada form. Klik tambah penanggung jawab untuk menambah data penanggung jawab. Klik tambah kerjasama untuk menambah data kerjasama. Klik simpan untuk menyimpan data. 4. Klik MOU lalu klik tambah untuk menambah data MOU. Pilih opsi integrasi mitra Dudi untuk memilih MOU yang sudah terintegrasi. Pilih opsi non-integrasi mitra Dudi untuk mengisi data MOU Dudi pada form. Klik edit untuk mengubah data MOU Dudi, dan klik delete untuk menghapus data MOU Dudi. 5. Pilih PKS untuk menambah data PKS dan isikan data yang dibutuhkan pada form yang tersedia. Lalu, klik simpan untuk menyimpan data. 6. Klik tombol tambah untuk menambahkan item kerjasama Dudi, kemudian pilih program studi dan bidang kerjasama pada form yang muncul. Tambah data untuk menyimpan data. Menu daftar Dudi integrasi merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan daftar data Dudi yang terintegrasi. Menu daftar Dudi manual merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan daftar data Dudi non-NIB. Menu instruktur atau pendamping Dudi. Untuk menambahkan data instruktur atau pendamping Dudi, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu instruktur atau pendamping Dudi. 2. Klik tambah dan form cek data instruktur atau pendamping Dudi akan muncul. 3. Isikan NIK pada kolom yang tersedia, kemudian klik cek data. 4. Masukkan data instruktur atau pendamping Dudi pada form yang muncul. Menu operator satuan pendidikan. Untuk menambah akun operator satuan pendidikan, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Klik menu operator satuan pendidikan. 2. Klik tambah dan form tambah data operator satuan pendidikan akan muncul. 3. Isikan data yang dibutuhkan dan checklist pada akses yang dipilih. 4. Klik simpan untuk menyimpan data. Menu pelaksanaan kerjasama merupakan menu yang digunakan untuk mengisi pelaksanaan kerjasama. Terdapat beberapa submenu yang dapat digunakan pada menu ini, di antaranya 1. Submenu penyelarasan kurikulum. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyelarasan kurikulum dengan mengupload dokumen penyelarasan. 2. Submenu Teaching Factory atau pembelajaran berbasis proyek. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan Teaching Factory atau pembelajaran dengan data PJBL atau TEFA dan data produk. 3. Submenu instruktur atau tenaga ahli dari dunia kerja atau instruktur tamu. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data instruktur atau tenaga ahli dari dunia kerja
dengan data instruktur dari Dudi dan data pembelajaran. 4. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL peserta didik. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL peserta didik dengan data rombel, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 5. Submenu praktek kerja lapangan atau PKL instruktur. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan PKL instruktur dengan data rombel, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 6. Submenu sertifikat kompetensi. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sertifikat kompetensi dengan data penyelenggara, mengupload lampiran bukti, dan memilih peserta. 7. Submenu pelatihan dari dunia kerja. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pelatihan dari dunia kerja dengan data pelatihan dan menambah peserta. 8. Submenu riset terapan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data riset terapan dengan data riset dan memilih peserta. 9. Submenu penyerapan lulusan. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data penyerapan lulusan dengan data serapan dan memilih peserta. 10. Submenu beasiswa atau ikatan dinas. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data beasiswa atau ikatan dinas dengan data nama dan keterangan, sumber biaya, serta memilih penerima beasiswa. 11. Submenu sarana. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data sarana dengan data Dudi kerjasama, jenis, nama alat, spesifikasi, jumlah, dan estimasi biaya. 12. Submenu kelas industri. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data Dudi kelas industri dengan data tempat dan waktu pelaksanaan, mengupload foto atau dokumen, dan memilih peserta. 13. Submenu pertukaran peserta didik. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran peserta didik dengan data waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 14. Submenu pertukaran instruktur. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pelaksanaan pertukaran instruktur dengan data waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 15. Submenu konferensi internasional. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data konferensi internasional dengan data nama dan lokasi konferensi, waktu pelaksanaan, asal negara narasumber, asal negara peserta, dan output. 16. Submenu publikasi ilmiah. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data publikasi ilmiah dengan data judul publikasi, waktu pelaksanaan, penulis, output, nama jurnal, jenis publikasi ilmiah, dan penerbit. 17. Submenu join degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data join degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 18. Submenu double degree. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data double degree dengan data penyetaraan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 19. Submenu short course. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data short course dengan data nama dan waktu pelaksanaan, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 20. Submenu join research. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data join research dengan data nama, waktu pelaksanaan, riset, mengupload dokumen, dan memilih peserta. 21. Submenu pameran. Submenu ini digunakan untuk mengisi form data pameran dengan data pameran, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan jumlah negara peserta. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi ini tadi kita sudah menyaksikan terkait dengan video tutorial untuk penggunaan Sikerma. Nah ini coba saya lanjutkan langsung ke aplikasinya, tetapi mungkin tidak sepanjang yang tadi di video, karena di video tadi memang menjelaskan untuk seluruh satuan pendidikan vokasi yang terdiri dari Politeknik, kemudian ada SMK dan juga lembaga kursus dan pelatihan. Nah ini. Langsung saja, jadi Bapak Ibu, kalau tadi sudah menyimak di video, itu sudah ada linknya. Nah, tapi ini ada update, jadi yang digunakan yaitu sikerma.vokasi.kemdikbud.go.id. Nah, ini silahkan bisa langsung Bapak Ibu akses mengenai untuk web Sikermanya. Kemudian di sini coba saya ulangi lagi tadi terkait dengan pengajuan akun. Nah, untuk pengajuan akun, Bapak Ibu bisa langsung ke bagian sebelah kanan bawah. Di sini ada tombol untuk pengajuan akun.
Nah, untuk pengajuan akun ini ada treatment yang berbeda untuk perguruan tinggi, kemudian untuk SMK dan juga untuk lembaga kursus. Nah, kalau perguruan tinggi yang tadi sudah dilihat ini menginputkan beberapa data, kemudian juga diminta untuk melampirkan SK. Dan pada tahapannya ada proses yang namanya verifikasi dari admin, sehingga tidak bisa langsung mendapatkan akses ke dalam aplikasi Sikarma. Tetapi khusus untuk SMK dan juga lembaga kursus, ini Bapak Ibu cukup menginputkan NPSN saja, seperti ini. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu sudah menginputkan NPSN, nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengecekan data, cek NPSN. Oke, ini coba saya cari. Nah, seperti ini saja, tidak apa-apa. Jadi contohnya di sini, apabila sudah memiliki akun sebagai admin dari satuan pendidikan, ini akan langsung ada notifikasi. Jadi masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu hanya bisa memiliki satu akun yang berperan sebagai admin satuan pendidikan. Nah, kalau belum, nanti di sini akan muncul list email yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat akun admin satuan pendidikan. Nanti kalau sudah, itu silahkan dilengkapi datanya, dan nanti secara otomatis di email tersebut akan mendapatkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan username dan password melalui email, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian ini saya contohkan untuk akun yang sudah memiliki data. Jadi contohnya ini saya menggunakan akun Politeknik karena memang dari Politeknik ini sudah mulai lebih dulu untuk menggunakan aplikasi. Nah, jadi sudah ada datanya. Bapak Ibu mungkin juga bisa langsung mencoba saja. Kalau sudah ada datanya nanti akan ada rekapitulasinya di sini. Jadi akan ada data jumlah DUDI atau mitra kerjasama yang diinputkan. Kemudian juga ada jumlah program studi kerjasama dan juga item kerjasama. Nah, di sini ada kalau di aplikasi yang tampil sekarang itu ada 24 secara angka. Tetapi nanti di pelaksanaan yang sudah difasilitasi di aplikasi Sikarma itu bisa mengisikan hingga 21 bidang kerjasama terkait dengan detail pelaksanaannya. Nah, ini yang pertama terkait dengan bentuk mitranya. Jadi nanti di sini akan banyak. Ini contohnya ada manual. Manual itu yang tadi dijelaskan yang tidak terintegrasi atau non NIB. Kemudian ada di sini contohnya ada Mitreka, karena untuk Politeknik sendiri sebelumnya sudah melakukan input data ke Mitreka, kemudian kita integrasikan atau kita migrasikan terkait dengan datanya, kita pindah ke sistem Sikarma saat ini. Kemudian di sini nantinya juga akan ada jumlah mitra kerjasama yang Bapak inputkan dengan menggunakan NIB. Di sebelah kanan yaitu merupakan rekap grafik lingkup mitra kerjasama. Jadi tadi ada nasional ataupun internasional, dan di bawah terkait dengan kriteria mitra yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa referensi. Nah, nantinya ini mungkin bisa jadi akan terus berkembang terkait dengan referensi mengikuti dengan mitra atau DUDI yang ada di lapangan nantinya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada bagian menu yang paling krusial ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah terkait dengan kerjasama DUDI, menu kerjasama DUDI. Nah, di sini asal muasalnya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan ke pelaksanaan dan lain-lain itu muaranya ada di sini. Nah, jadi sekedar mengingatkan saja, jadi untuk tambah DUDI, NIB, tambah data DUDI, di sini ada tombol NIB atau NPSN. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menginputkan data kerjasama. Kalau dengan mitra yang sudah memiliki NIB, ini silakan saja langsung diklik dan nanti bisa diisikan terkait NIB-nya. Nah, secara otomatis nanti NIB tersebut akan dilakukan pengecekan ke OSS BKPM. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, apabila sudah bekerja sama dengan mitra dan sudah mendapatkan NIB-nya, nah ini Bapak Ibu bisa
langsung menginputkan di sini. Kemudian kalau kerjasamanya dengan satuan pendidikan lain, ini juga bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja menginputkan NPSN-nya. Nah, nanti ketika menginputkan NPSN, dari sistem juga secara otomatis akan melakukan pengecekan ke database. Jadi nanti akan ada detailnya terkait dengan satuan pendidikan tersebut, dan nanti detailnya bisa Bapak Ibu isikan. Nah, ini untuk pengisian detailnya. Sebelum pengisian detailnya, coba saya masuk ke dalam tombol tambah kerjasama Dudi non-NIB yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi ini tetap difasilitasi kalau Bapak Ibu sudah menjalin kerjasama, tetapi belum memiliki NIB dari mitranya. Nah, ini bisa diinputkan secara manual. Kemudian di sini nantinya juga akan ada suggestion atau Bapak Ibu tetap bisa melihat record data yang sudah terinput. Nah, ini untuk menghindari duplikasi data. Jadi contohnya satuan pendidikan A sudah menginputkan Dudi, suatu nama Dudi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga menginputkan nama yang sama. Ini secara otomatis di bagian bawah akan ada suggestion. Jadi tidak perlu melengkapi lagi, nanti akan terisi dengan data yang sudah ada. Nah, tetapi kalaupun belum ada, belum masuk ke dalam sistem Sikerma terkait Dudinya, nanti Bapak Ibu perlu melengkapi ini. Jadi contohnya di sini ada terkait tadi kriteria mitra, kemudian lingkup dan identitas Dudi lainnya, termasuk juga dengan penanggung jawab yang di sini bisa diisikan dengan penanggung jawab kerjasama antara mitranya dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang berbeda juga untuk update-nya, tadi kalau di video terkait dengan data kerjasama itu Bapak Ibu hanya cukup mengisikan terkait dengan program studi atau jurusan kalau di SMK atau di lembaga kursus nanti ada kompetensinya. Kemudian bidang kerjasama, nah di sini ini juga ditambahkan ada beberapa isian, yaitu terkait dengan PKS. Nah, PKS di sini berbeda dengan yang di video tadi. Kalau di video satu kerjasama dengan mitra itu hanya ada satu PKS, tetapi di sini coba kita plotting untuk PKS-nya itu adalah tiap program studi atau tiap jurusan atau untuk kursus nanti tiap kompetensi keahlian. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa diisikan contohnya di sini. Nah, untuk program studinya kita juga menggunakan referensi yang didapat. Nah, ini mungkin nanti kendalanya adalah untuk teman-teman dari lembaga kursus gitu. Jadi setelah beberapa kali uji coba juga untuk data dari lembaga kursus itu ada yang belum menginputkan ke Dapodik. Nah, sehingga di sini kita juga tidak bisa dapat terkait dengan kompetensi keahlian yang ada di lembaga tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa mulai mengupdate juga datanya supaya nanti bisa segera masuk ke dalam Sikerma terkait dengan keterampilannya. Nah, ini jadi saya contohkan terkait dengan plottingnya. Di sini nanti akan ada referensinya terkait program studi atau jurusan atau kompetensi keahliannya. Kemudian untuk bidang kerjasamanya, nah di sini adalah 21 bidang kerjasama yang tadi sudah disebutkan dan juga sudah difasilitasi di Sikerma. Ini bisa Bapak Ibu isikan. Contohnya seperti ini tadi terkait dengan teknologi industri pangan, kemudian menjalin kerjasama terkait dengan mungkin pembelajaran, kemudian ada lagi sertifikasi kompetensi dan juga ada lagi terkait dengan sarana. Nah, ini bisa secara langsung Bapak Ibu isikan. Jadi bidang kerjasama apa saja yang ada di jurusan tersebut. Kemudian bisa dilengkapi dengan identitas dengan data PKS-nya. Jadi dengan data PKS antara jurusan tersebut dengan mitra atau Dudi. Nah, ini nantinya ketika Bapak Ibu simpan akan muncul data seperti ini. Jadi akan muncul rekapan seperti ini, akan ada informasi NIB atau NPSN-nya, kemudian ada nama mitra dan juga kriteria mitra yang tadi sudah diisikan, dan juga plotting kerjasamanya. Nah, ini contohnya untuk di baris 2. Nah, ini. Di sini jadi contohnya ini dengan
karena ini di akun Politeknik, prodi Gizi Klinik, kemudian bidang kerjasamanya adalah magang, kemudian yang lainnya juga nanti bisa menyesuaikan. Dan di sini masih diberikan keleluasaan ya Bapak Ibu. Jadi di sebelah kanannya ini ada tombol aksi lagi. Di sini ada PKS. Nah, ini nantinya akan muncul PKS-PKS yang sudah Bapak Ibu unggah terkait dengan kerjasama dengan mitra tersebut. Kemudian di sini juga ada data MOU. Nah, khusus MOU, Bapak Ibu bisa langsung mengupdate. Nah, seperti ini. Jadi hanya bisa satu MOU saja yang perlu diisikan untuk satu mitra atau satu kerjasama dengan mitra. Nah, ini bisa diisikan terkait dengan nama, nomor, tanggal, kemudian durasinya, tanggal mulai dan juga tanggal selesai, kemudian ada dokumen MOU-nya. Nah, di bagian bawah ini juga Bapak Ibu masih bisa menambahkan. Jadi contohnya kalau tambah, maka nanti akan ada detail seperti di awal. Nah, bisa menambahkan kembali terkait jurusannya, kemudian bidang kerjasamanya, dan juga tentunya diisikan dengan detail data PKS-nya. Kemudian tombol hapus ini memiliki dua tujuan ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghapus plottingnya, jadi antara program studi atau jurusan dengan bidang kerjasamanya mungkin yang mau dihapuskan dari Sikerma, atau bisa juga Bapak Ibu menghapus keseluruhan kerjasama. Nah, ini bisa ada tombolnya. Jadi ada dua tombol, apakah itu menghapus item yang Bapak Ibu pilih, atau menghapuskan kerjasama yang kerjasama dengan mitra atau DUDI tersebut. Gitu. Nah, ini tadi terkait dengan kerjasama DUDI. Nah, PKS ini nanti sifatnya wajib Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu belum mengisikan PKS, maka nantinya di pelaksanaan ini tidak akan bisa diisikan untuk detailnya atau untuk pelaksanaannya. Nah, di sini saya beralih ke menu pelaksanaan. Di menu pelaksanaan ini nantinya akan muncul sebanyak 21 card. Nah, tapi di sini yang muncul akan mengikuti plotting kerjasama dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi contohnya, apabila satuan pendidikan Bapak Ibu menginputkan untuk bidang kerjasamanya hanya di bagian penyelarasan kurikulum dan sertifikasi kompetensi, maka nanti yang muncul hanya card pelaksanaan tersebut. Nah, untuk bidang kerjasama yang memang tidak diplotting atau tidak ada kerjasamanya, itu tidak akan tampil di sini. Sehingga Bapak Ibu juga bisa fokus nantinya. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan kerjasama. Kemudian terkait dengan operator satuan pendidikan. Nah, ini terkait dengan operator. Jadi tadi ya Bapak Ibu, seperti di awal, itu Bapak Ibu hanya bisa memiliki satu akun yang bertindak sebagai admin dari satuan pendidikan. Nah, tetapi untuk pelaksanaannya nanti, Bapak Ibu juga bisa membuat akun turunan atau membuat akun operator. Nah, di sini secara default nantinya akun operator itu bisa mengisikan data pelaksanaan. Nah, tetapi juga bisa ditambahkan terkait aksesnya, yaitu, nah ini, apakah bisa juga menambahkan data kerjasama DUDI, nanti itu silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian yang kedua, apakah akun operator tersebut bisa menambahkan data pendamping atau instruktur yang berasal dari DUDI. Nah, seperti itu. Jadi untuk akun yang diajukan itu cukup hanya satu, nanti untuk operatornya atau turunannya di sini Bapak Ibu bisa langsung saja membuat, belum ada batasannya untuk saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuat akunnya sendiri, kemudian nanti bisa langsung digunakan. Begitu. Kemudian untuk satuan pendidikan, di sini juga ada satu menu tambahan terkait rekap, yang ini juga masih kita kembangkan juga. Nah, jadi di sini nanti akan muncul terkait rekap dari masing-masing bidang kerjasama. Nah, ini terkait pertanyaannya juga akan disesuaikan. Dan juga contohnya ada salah satu di sini, yaitu ada download rekap. Nah, jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu isikan, nantinya juga bisa Bapak Ibu download ke dalam bentuk Excel. Nantinya juga akan ada datanya terkait kerjasamanya dengan DUDI apa saja, kemudian sampai dengan data detail pelaksanaannya nanti akan ada dalam bentuk
rekap Excel seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi kembali lagi mungkin saya ingatkan terkait dengan akun yang saya gunakan ini memang akun untuk Politeknik karena saya gunakan contoh yang sudah ada datanya, tetapi nanti untuk Bapak Ibu dari lembaga kursus atau dari SMK, nah itu juga tetap sama. Tetapi mungkin hanya ada eh, penggunaan kata yang berbeda. Contohnya di sini kalau di Politeknik ini yang diplotting adalah program studi, nanti untuk Bapak Ibu SMK adalah jurusannya yang digunakan, seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan karena memang yang sudah ada datanya gitu. Kemudian ya itu tadi untuk di bagian satuan pendidikan baik untuk Politeknik, SMK ataupun untuk lembaga kursus dan pelatihan. Nah, selanjutnya coba saya tampilkan juga. Jadi untuk akun dinas nanti baik dari dinas provinsi ataupun dinas kabupaten kota. Nah, ini akan ada datanya. Nah, untuk sementara kami tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk akunnya kalau saat ini masih dibuatkan oleh admin atau oleh direktorat Setdijen begitu. Untuk teknisnya mungkin nanti menyusul terkait pembuatan akun. Nah, tapi untuk datanya seperti ini. Jadi contohnya ini adalah akun dinas tingkat provinsi. Nanti untuk provinsi ini bisa melihat data SMK, kemudian juga data mitra kerjasama yang ada di provinsi tersebut. Seperti ini. Nah, untuk datanya, yang pertama contohnya ke data Dudi. Nah, seperti ini. Jadi yang kami tampilkan masih seperti ini, ada terkait data NIB atau NPSN, kemudian nama, alamat, email, dan nomor HP. Kemudian di bagian kanan ini juga kita tambahkan jumlah kerjasamanya. Nah, ini nanti secara otomatis sudah menghitung dengan data yang masuk ke dalam Sikerma. Nah, untuk pengembangan ke depannya, nanti juga Bapak Ibu melalui akun dinas ini bisa melihat juga terkait dengan data kerjasamanya itu dengan mitra apa saja atau dengan satuan pendidikan apa saja, kemudian secara pelaksanaannya bagaimana, itu juga ke depannya akan bisa dipantau melalui akun dinas. Nah, kemudian di bagian menu kedua, ini ada menu untuk melihat satuan pendidikan. Nah, untuk satuan pendidikan juga sama sebetulnya. Jadi Bapak Ibu untuk dinas provinsi ini bisa melihat data SMK yang ada di provinsinya. Kemudian di sini juga kita tampilkan juga terkait dengan jumlah kerjasama yang sudah masuk di aplikasi Sikerma. Kemudian ada status, ini adalah status kepemilikan akun. Jadi di sini apakah sudah memiliki akun Sikerma atau belum? Nah, ini juga bisa dipantau begitu. Nah, untuk dinas tingkat kabupaten kota nantinya yang muncul adalah secara otomatis akan langsung muncul data lembaga kursus dan pelatihan. Nah, itu. Jadi untuk bedanya antara dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota seperti itu. Jadi yang provinsi tadi akan muncul data SMK, kemudian untuk kabupaten kota akan muncul data lembaga kursus. Nah, ini di dua menu tadi juga sudah kami sediakan untuk download Excel. Nah, untuk download Excel-nya ini masih sama seperti yang ada di tampilan. Jadi contohnya, nah ini untuk download data mitra juga sudah kami sediakan. Nah, seperti ini, lingkup kriteria mitra sampai dengan tadi jumlah kerjasamanya. Kemudian untuk yang satuan pendidikan pun sama. Jadi seperti ini, Bapak Ibu juga bisa langsung memantau terkait dengan NPSN, nama, kemudian jumlah kerjasama dan status kepemilikan akun. Nah, ini bisa Bapak Ibu pantau melalui aplikasi. Ya, mungkin terkait aplikasi yang saya tambahkan selain dari video tutorial tadi, itu saja. Mungkin saya lanjutkan.